Gadis ini sudah dibekukan 20 tahun. Saat dia bangun, penampilannya tidak berubah sama sekali. Dengan badannya yang lemah dia berjalan keluar. Suhu 34 derajat di luar memberinya ilusi meleleh. Dia harus pulang dan tidur. Naik bus. Dia mengeluarkan uang kertas. Menunggu supir bus memberi kembalian. Supir bus bingung. Dia melihat harga tiket. Ternyata harga tiket sudah naik 3 kali lipat. Gadis bingung. Kemarin hanya 500 won. Mengapa harga naik ke 1.300 hari ini? Tapi dia tidak kuat berpikir lagi. Akhirnya menyeret tubuh yang lemah ke pintu rumah. Tapi tidak ada yang menjawab ketukannya. Dengan sekuat tenaga menarik pintu sampai rusak. Gadis itu dengan senang hati mendorong pintu. Tapi rumahnya sudah kosong. Dia berpikir keluarganya tidak sanggup membayar uang sewa. Lalu segera menelpon ibunya. Tapi ponselnya sudah rusak total. Hanya bisa membeli ponsel yang baru. Tapi setelah dilihat pegawai toko, berkata ponsel itu sudah berhenti produksi 10 tahun lalu. Sudah tidak ada lagi harganya. Gadis itu terdiam. Ponsel yang baru dibelinya sebulan sudah tidak ada lagi. Dia meminta tolong pada polisi mencari keluarganya. Polisi meminta dia mengeluarkan barang dari tasnya, memberikan kartu tanda pengenalnya kepada polisi. Melihat kartu tanda pengenal yang lama, polisi merasa sedikit aneh. 44 tahun? Mencari di daftar kartu tanda pengenalnya. Informasi itu ternyata benar. Polisi menemukan nomor telepon ibunya, namun tidak ada yang menjawab. Gadis itu meninggalkan pesan. Ibu-ibu, aku Miran. Kalian sebenarnya di mana? Aku ada di kantor polisi. Datanglah jemput aku. Berlari sepanjang hari tapi tidak melihat orang yang dikenalnya. Gadis memegang harapan terakhir. Pergi ke sekolah mencari dua sahabatnya. Tapi dia melihat spanduk gantung bertuliskan 2019. Dia terkejut sampai terduduk. Langsung bertanya pada mahasiswi lain. Tahun berapa ini sekarang? Tahun 2019. 2019, kurung tutup. Dia tidak percaya, hanya tidur sebentar. Bagaimana bisa terlewat 20 tahun? Keluarganya mencari di seluruh tempat. Adik laki-laki berlari dan meniup peluit masa kecilnya, terus meneriaki nama kakaknya. Miran yang mendengar suara itu segera mencari. Waktu berlalu 20 tahun. Dia langsung mengenali adiknya, anak laki-laki yang dulu sudah besar. Sambil menggendong kakaknya mereka pulang. Rumah mereka yang sekarang sudah berbeda. Hanya Miran yang masih tertahan di 20 tahun lalu, saat mereka masih tinggal di rumah sewaan. Ibunya berkata dia tidak harus berjuang lagi. Dia sekarang adalah orang berada. Perubahan ini terjadi terlalu banyak. Ternyata saat Miran menghilang setengah tahun, ibunya menerima foto dan buku tabungan. Saat itu Miran tidak tahu apakah ini akan berhasil, lalu meminta staf mengirim buku tabungan pada orang tuanya, karena ada uang ini untuk modal awal. Berita bahwa Miran masih hidup. Orang tua mencoba berbisnis dan menjadi bisnis keluarga. Sambil menunggu putrinya kembali, keluarganya membawanya ke kamarnya. Di dalam kamar berisi semua barang Miran. Di mana-mana hangat dan bersih. Seperti dia tidak pernah pergi. Di lain sisi, Chan yang baru bangun dari kapsul beku. Perlakuannya terbalik. Apa ini sebenarnya?